Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku dimanapun berada, hari ini saya mencoba membuat konten yang dimana sudah lama saya ingin melakukan ini, cuman ya keterbatasan ilmu dan keterbatasan yang lain-lain, sehingga baru pada hari ini saya mencoba. Kenapa hari ini saya coba dengan membaca Al-Quran? Ada berbagai alasan. Yang pertama alasannya karena memang sekarang sedang PSBB dengan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Dengan adanya COVID, kita harus berada di rumah selalu. Saya senang mengamati lingkungan. Saya senang mengamati keadaan. Jadi buat itu menjadi suatu pelajaran buat saya yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak saya dan keluarga saya, dan terutama menjadi nasihat buat diri saya bahwa usia janji kita kepada Allah sebelum kita dilahirkan ke dunia ini tidak ada yang mengingat itu. Kapanpun, dimanapun, yang tadinya kita semua takut ancaman COVID yang sudah merenggut banyak jiwa, termasuk jiwa para medis yang berjuang, mereka yang memakai semua peralatan keamanan. Ternyata kalau memang janji kepada Allah sudah sampai, tidak bisa ada yang menolak. Mau bersembunyi, mau kita diam di rumah, mau apapun, kalau memang udah takdir, udah janji sampai, maka akan terjadi. Begitu juga dengan kita yang saat ini, seperti kalau kita ambil hikmahnya, itu merupakan peringatan buat kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak amal. Sekarang kita berdiam diri di rumah. Ya, bacaan Al-Quran ini mudah-mudahan menjadi pembuka rezeki buat saya. Bacaan Al-Quran ini bisa mendapatkan ridho dari Allah, karena sebagaimana kita tahu bahwa amalan-amalan yang terdapat di dalam bacaan Al-Quran, walaupun belum sempurna bacaan saya, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah. Insya Allah setiap huruf yang kita baca itu akan mendapatkan amalan sendiri, bukan per kalimat, bukan per halaman, tapi per huruf. Saya mempunyai target setiap baca Al-Quran, saya usahakan ada targetnya supaya ada semangat, supaya tidak asal membaca. Tapi memang saya targetkan, kalau kemarin Ramadan saya membaca bisa khatam, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya usahakan mudah-mudahan minimal 1 bulan saya bisa khatam. Jadi saya punya target minimal setiap setelah sholat saya usahakan 5 halaman. Ya mungkin ada juga kadang-kadang saya ketiduran, walaupun mungkin tidak dalam 5 waktu dalam sehari, tapi ya saya usahakan tetap membaca supaya saya tetap khatam dalam waktu 1 bulan minimal. Itu saya mungkin mudah-mudahan itu menjadi amalan buat saya dan menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa kita hidup harus punya target, kita punya cita-cita, kita punya rencana apapun keadaan kita. Seperti halnya saat ini saya membuat konten, saya berharap mudah-mudahan Allah berikan rezeki sehingga saya bisa berbagi lebih banyak lagi kepada orang lain. Saya bisa banyak membantu, di mana selama ini kalau saya melihat tahu dari TV, dari video, banyak sekali orang yang susah, yang kondisinya memang sejak awal dalam kondisi susah. Ada juga yang disebut seperti orang miskin baru, karena memang keadaan COVID yang membuat mereka banyak di PHK, atau mungkin ada pengurangan gaji,
mereka yang jualan susah untuk mendapatkan pelanggan. Saya kadang merasa sedih karena hanya bisa melihat. Mungkin kalaupun saya ada rezeki sedikit, saya baru bisa berbagi kepada saudara-saudara di lingkungan yang memang terlihat oleh saya. Mungkin tidak banyak yang bisa saya bagi, dan saya baru bisa berbagi kepada saudara saya. Mudah-mudahan saya berharap dengan konten ini Allah kasih ridho, Allah kasih rezeki saya melalui konten ini, sehingga saya bisa berbagi dengan banyak orang. Doakan saudara, mudah-mudahan Allah mengijabah doa saya. Di luar itu, sebagai seorang ibu rumah tangga yang gaptek, saya sebenarnya dari dulu ingin berbagi, ingin menulis, tapi kadang-kadang sudah malas menulis. Jadi saya ingin berbagi kepada teman-teman. Alhamdulillah sekarang dengan fasilitas HP saya bisa mencoba berbagi berbagai pengalaman mungkin yang bisa bermanfaat, yang dari banyak hal mungkin ingin saya bagikan. Misalnya bahwa berumah tangga itu tidak ada sekolahnya. Jadi apa yang saya lakukan selama ini mungkin saya bisa sharing kepada teman-teman. Apa yang saya lakukan, dari mana saya mendapatkan ilmu tentang membina rumah tangga. Terus saya mengamati apa yang terjadi pada teman-teman saya, kepada saudara-saudara saya. Jadi mungkin itu nanti bisa saya bagikan, mungkin sekedar sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Selain dari konten itu, yang suka saya bilang kepada anak-anak itu adalah ilmu kehidupan. Kalau ilmu akademik itu ada di sekolah, ada di kampus. Kalau ilmu kehidupan itu mungkin harus kita cari sendiri. Cara menjadi ibu rumah tangga, cara menjadi istri, cara menjadi orang tua, yang bisa kita jadikan bekal buat anak-anak kita nanti, buat saudara, berkeluarga kita. Mungkin itu saja untuk saat ini yang bisa saya bagikan. Saya adalah seorang ibu yang berusia 50 tahun saat ini. Saya mempunyai anak 4 orang, yang satu perempuan, anak pertama saya Nida Ulhak sudah menikah, alhamdulillah, dengan suaminya Rahman Gunawan. Yang kedua saya Fulhak, udah selesai kuliah. Yang nomor 3 Miftah Ulhak juga sudah selesai kuliah, sekarang sedang menunggu tes CPNS gelombang terakhir karena COVID, jadi masih tertunda. Jadi dia sedang mencari kesibukan di atas, mencari bercocok tanam atau segala macam. Dan si bungsu yang kuliah semester 2 dan katanya sih pengen mengulang. Dan suami saya yang seorang pegawai negeri, pemilik sekolah yang punya kesibukan sendiri. Jadi karena anak-anak sudah besar, saya tidak ada kesibukan. Alhamdulillah pekerjaan rumah ada yang membantu. Jadi tugas saya hanya memasak. Tapi alhamdulillah dengan begitu saya lebih bisa memperhatikan anak-anak sehingga mereka betah di rumah. Ya, karena saya berpikir seperti mereka banyak di rumah itu lebih baik daripada di luar yang akan banyak dampak pengaruh. Mungkin dalam kondisi COVID seperti ini, saya memang lebih banyak meminta mereka berada di rumah. Alhamdulillah, walaupun dengan fasilitas yang sederhana di rumah, saya sering mengadakan komunikasi, sering sharing dalam hal apapun. Jadi suasana menjadi tetap hidup dan membuat tidak bosan. Kemudian kita kadang-kadang nonton YouTube, kita bahas tentang tanaman, tentang apa saja. Mungkin itu saja. Jadi seandainya nanti banyak hal yang kurang pas, mohon dimaafin sebagai ibu rumah tangga yang gaptek. Ini pun baru belajar. Saya usahakan kemarin beli tripod, alhamdulillah tripod. Alhamdulillah hari ini bisa saya pakai.
ban baru datang tadi. Mungkin suatu saat nanti akan saya review ya tentang tripod. Mungkin juga saya bisa berbagi tentang masak ya, walaupun saya tidak ahli, tidak pandai, tidak telaten, tapi mungkin ya adalah 1-2 resep yang dibagikan oleh ibu saya. Mudah-mudahan nanti bisa saya bagi kepada teman-teman semuanya. Itu saja. Mohon di subscribe, di like, dan komen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ibu-ibu yang mungkin saat ini selalu berada di rumah, yang mungkin bosan atau mungkin bingung akan membuat kegiatan apa. Nanti mudah-mudahan saya bisa sharing ya. Memang kita harus menuntut ilmu, kita belajar dari manapun, dari siapapun. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.